Gawat, Prabowo pangkas belanja 306 triliun. Sri Mulyani dapat tugas khusus. Lantas bagaimana nasib kenaikan gaji di tahun 2025? Mari kita bahas di video kita kali ini terkait dengan nasib kenaikan gaji di 2025 usai Prabowo memangkas belanja 306 triliun dan Sri Mulyani pun dapat tugas khusus. Berikut kita update informasinya pada Kamis 23 Januari 2025 pada malam hari ini. Hingga saat ini, para PNS maupun pensiunan masih bertanya-tanya terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Akankah kenaikan gaji ini akan diberlakukan? Dan bagaimana nasib kenaikan gaji ini? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden Prabowo melakukan pemangkasan di beberapa anggaran termasuk dengan perjalanan dinas yang dipangkas anggarannya. Dan baru-baru ini juga Prabowo memangkas belanja 306 triliun. Sri Mulyani dan Tito pun dapat tugas khusus. Berikut kita update informasinya yang mana berdasarkan beberapa sumber, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran menteri hingga kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Presiden Prabowo ternyata mempunyai instruksi khusus. Instruksi tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Inpres ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan yaitu 22 Januari 2025. Dalam Inpres itu juga termuat tentang besaran efisiensi anggaran yang harus dilakukan oleh para menteri dan pimpinan lembaga lainnya senilai 306,69 triliun yang terdiri dari anggaran belanja kementerian lembaga atau KL tahun anggaran 2025 256,1 triliun dan transfer KD daerah atau TKD 50,59 triliun rupiah. Nah, hal ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana nasib kenaikan gaji di tahun 2025? Akankah kenaikan gaji ini bisa direalisasikan atau terancam batal? Dalam diktum kelima Inpres 1 per 2025 tertera, instruksi khusus kepada Sri Mulyani untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing KL tahun anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelumnya Menteri Keuangan membocorkan bahwa kenaikan gaji ini akan dilakukan atau akan diumumkan oleh Presiden Prabowo. Tetapi hingga saat ini, Kamis 23 Januari 2025, kita masih belum mendapatkan tanda-tanda regulasi kenaikan gaji di tahun 2025. Tentu ini menjadi pertanyaan. Akankah kenaikan gaji di tahun 2025 ini bisa direalisasikan? Bagaimanakah nasib kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan? Apakah terancam batal? Khusus pada Menteri Keuangan untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian lembaga tahun anggaran 2025. Sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf A, sebagaimana tertulis dalam Inpres yang ditandatangani dan dikeluarkan Prabowo pada 22 Januari 2025. Instruksi kedua yang disampaikan khusus oleh Prabowo kepada Sri Mulyani, ia menetapkan penyesuaian alokasi TKD tahun anggaran 2025 yang berasal dari 6 aspek, yaitu kurang bayar dana bagi hasil sebesar 13,90 triliun, hingga dana alokasi umum DAU yang sudah ditentukan penggunaannya di bidang pekerjaan umum sebesar 15,67 triliun. Ada pula yang berasal dari dana alokasi khusus, DAK fisik sebesar 18,30 triliun, dana otonomi khusus sebesar 509,45 miliar, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta
sebesar 200 miliar dan dana desa 2 triliun rupiah. Prabowo juga menginstruksikan Sri Mulyani untuk melakukan revisi anggaran KL dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan dalam 4A Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan instruksi Presiden ini, tulis Presiden dalam Impres 1/2025. Sementara kepada Menteri Tito, Prabowo menginstruksikan agar melakukan pemanfaatan efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur dan bupati atau wali kota dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rangka pelaksanaan Impres ini. Instruksi kepada Tito itu diberikan karena dalam Impres 1/2025, Prabowo telah meminta kepada para kepala daerah untuk ikut serta melakukan efisiensi anggaran, sebagaimana tertera dalam diktum keempat. Bunyi diktum itu ialah meminta gubernur dan bupati atau wali kota untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau FGD. Kemudian mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Para kepala daerah itu juga Prabowo haruskan untuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional. Selanjutnya mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Mereka juga diharuskan untuk memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, serta tidak berdasarkan pemerataan antara perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Instruksi kepada para kepala daerah juga Prabowo sampaikan supaya mereka lebih selektif dan memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada KL, serta melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD. Lantas, pertanyaannya, bagaimana nasib kenaikan gaji di tahun 2025 bagi PNS dan pensiunan? Apakah kenaikan gaji di tahun 2025 terancam batal? Hingga saat ini, kita masih menanti aturan tersebut, regulasi tersebut. Mudah-mudahan saja kenaikan gaji di tahun 2025 bisa direalisasikan oleh Presiden ataupun Menteri Keuangan.